Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobieski Haulia Umardi, NIM D74218037 dari kelas analisis real A. Di sini saya akan menjawab soal UAS nomor 2 dan nomor 3. Untuk yang pertama, nomor 2 diberikan soal berikut ini. Berikan contoh suatu fungsi yang mempunyai limit kanan tetapi tidak mempunyai limit kiri pada suatu titik. Jadi diartikan di sini akan menjawab contoh dari fungsi yang memiliki limit kanan saja, tetapi dia tidak mempunyai limit kiri. Untuk penyelesaiannya, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan definisi limit kanan dan limit kiri. Untuk yang pertama, definisi limit kanan itu limit x mendekati C plus fx sama dengan L, itu diartikan bahwa x dekat tetapi di sebelah kanan pada C, maka fx dekat ke L. Nah, untuk definisinya, limit x mendekati C plus fx sama dengan L jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 dan delta lebih dari 0, sehingga untuk setiap x elemen C, C plus delta berlaku mutlak fx min L kurang dari epsilon. Itu untuk definisi limit kanan. Sedangkan definisi limit kiri, limit x mendekati C min fx sama dengan L. Nah, ini diartikan bahwa x dekat tetapi di sebelah kiri pada C, maka fx dekat ke L. Untuk definisinya, limit x mendekati C min fx sama dengan L jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 dan delta lebih dari 0, sehingga untuk setiap x elemen C min delta, C berlaku fx min L kurang dari epsilon. Dari kedua definisi limit kanan dan limit kiri ini akan menimbulkan beberapa nilai limit kanan dan limit kiri yang sama ataupun berbeda. Nah, sehingga karena adanya ketunggalan limit yang disebutkan pada teorema ketunggalan limit, yaitu di mana jika limit x mendekati C, fx sama dengan L ada jika nilainya tunggal. Itu merupakan teorema ketunggalan limit. Nah, dari apa yang saya sebutkan, karena ketunggalan limit itu, maka ketunggalan limit diperoleh ketunggalan limit tadi ini sudah saya jelaskan teoremanya. Untuk pengulangan saja, teorema ketunggalan limit itu jika limit x mendekati C, fx sama dengan L ada jika nilainya tunggal. Jadi karena akibat dari definisi limit kanan dan limit kiri ini, maka diperoleh teorema limit dengan limit sepihak atau limit kanan atau kiri. Bunyi limit x mendekati C, fx sama dengan L jika dan hanya jika limit x mendekati C min fx sama dengan limit x mendekati C plus fx sama dengan L. Ini untuk teorema
limit dengan limit sepihak. Nah, dari teorema ini berakibatkan saya tuliskan akibat 1 itu limit X mendekati C min Fx tidak sama dengan limit X mendekati C plus Fx, maka limit X mendekati C Fx sama dengan R itu tidak ada. Jadi dari sini kita tahu bahwa akibat ini berkontradiksi dengan apa yang kita ketahui. Jadi yang kita ketahui kan fungsi memiliki limit kanan saja tetapi tidak memiliki limit kiri. Sedangkan dari apa yang sudah dibuktikan, sudah dijelaskan dari definisi limit kiri dan limit kanan, terus karena ketunggalan limit, terus juga karena teorema limit dengan limit sepihak dan berakibatkan ini akibat 1, maka disimpulkan tidak ada contoh fungsi yang memiliki limit kanan saja. Jadi disimpulkan dari pembuktian di atas berkontradiksi dengan apa yang diketahui. Sehingga tidak ada contoh untuk suatu fungsi yang memiliki limit kanan saja tetapi tidak memiliki limit kiri. Dari sini saya dapat menyimpulkan dari nomor 2, jika suatu fungsi memiliki limit atau limitnya terdefinisi dan ada jika limit kiri dan kanannya ada dan bernilai sama. Sedangkan suatu fungsi dikatakan limitnya tidak ada atau tidak terdefinisi jika limit kiri dan kanannya tidak sama tetapi ada. Untuk lebih jelasnya, bisa saya kasih contoh untuk limit yang menghasilkan limit kanan dan limit kirinya berbeda. Dari sini saya akan memberikan contoh dari akibat 1 ini. Fx diberikan fungsi itu x kuadrat di mana x
lebih kecil sama dengan 1 dan X plus 2 di mana X-nya lebih dari 1. Tunjukkan limit tersebut ada atau tidak ada. Nah, jawab. Pertama, karena ini akan menunjukkan limit itu ada atau tidak ada, maka kita akan menunjukkan limit kiri dan limit kanannya. Untuk yang pertama, limit kirinya untuk X mendekati 1 tetapi X kurang dari 1. Untuk yang pertama, untuk X mendekati 1 dan X kurang dari 1, maka kita akan memakai fungsi X kuadrat. Sehingga limit X mendekati C min fx itu sama dengan limit X mendekati C min X kuadrat diperoleh 1. Untuk yang kedua, untuk X mendekati 1 dan X lebih dari 1, kita akan memakai fungsi X plus 2 sehingga limit X mendekati C plus fx sama dengan limit X mendekati mohon maaf, ini 1 karena X nya mendekati 1, jadi limit X mendekati C min fx sama dengan limit X mendekati 1 min X kuadrat sama dengan 1. Jadi kalau untuk limit kirinya, kalau untuk limit kanannya, limit X mendekati C plus fx sama dengan limit X mendekati 1 plus, dimana kita akan memakai X plus 2, maka diperoleh 3. Nah, dari hasil yang kita peroleh dari 1 dan 2, terbukti bahwa limit kiri dan kanannya ada tetapi berbeda. Dikarenakan limit kiri dan limit kanannya berbeda, maka fungsi X tersebut tidak memiliki limit atau limitnya tidak ada. Ini merupakan contoh akibat 1. Untuk nomor selanjutnya, nomor 3, diberikan soal misalkan pemetaan fungsi R ke R dan C elemen R, tunjukkan bahwa limit X mendekati C fx sama dengan L jika dan hanya jika limit X mendekati 0 fx plus C sama dengan L. Untuk penyelesaiannya diketahui ada 2.
pemetaan fungsi R ke R dan C elemen R. Lalu akan dibuktikan limit X mendekati C fx sama dengan L jika dan hanya jika limit X mendekati 0 fx plus C sama dengan L. Jika dan hanya jika itu simbolnya seperti ini, biimplikasi. Lalu maka karena jika dan hanya jika membuktikan 2. Saya akan menggunakan langkah kiri ke kanan terlebih dahulu. Lalu untuk yang kedua sebaliknya, kanan ke kiri. Yang pertama saya akan menunjukkan limit X mendekati C, fx sama dengan L, maka limit X mendekati 0, fx plus C sama dengan L. Untuk yang kedua, saya akan membuktikan limit X mendekati 0, fx plus C sama dengan L, maka limit X mendekati C, fx sama dengan L. Beralih untuk pembuktian. Bukti untuk langkah yang pertama, simbolnya berarti kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Langkah pertama, ambil sebarang epsilon yang positif atau bernilai lebih dari 0. Lalu karena limit X mendekati C, fx sama dengan L, maka menurut teorema 4.1.6. Nah, teorema 4.1.6 itu berbunyi terdapat delta epsilon lebih dari 0 dan 0 kurang dari mutlak X min C kurang dari delta epsilon, maka mutlak fx min L itu kurang dari epsilon. Karena X elemen R, C juga elemen R, maka X plus C elemen R. Sehingga nol kurang dari mutlak X plus C kurung min C kurang dari delta epsilon. Maka mutlak f x plus c min L kurang dari epsilon. Nah, dari langkah yang ketiga ini kan bersesuaian dengan teorema 4.1.6, sehingga dapat disimpulkan bersesuaian dengan teorema 4.1.6, maka diperoleh F mutlak f x plus c min L kurang dari epsilon, atau
mendekati 0, fx plus c itu sama dengan L. Sehingga tadi kita yang pertama akan menunjukkan limit x mendekati c, fx sama dengan L, maka limit x mendekati 0, fx plus c sama dengan L. Ini terbukti untuk langkah yang pertama. Jadi limit x mendekati c, fx sama dengan L, maka limit x mendekati 0, fx plus c sama dengan L. Nah, ini untuk langkah yang pertama. Dan untuk langkah yang kedua, dari kanan ke kiri, arah sebaliknya. Jadi simbolnya seperti ini. Langkah pertama sama, langkah-langkahnya sama seperti untuk pembuktian yang pertama. Jadi terlebih dahulu ambil sebarang epsilon bernilai positif atau lebih dari 0. Nah, karena limit x mendekati 0, fx plus c sama dengan L, maka menurut teorema 4.1.6 terdapat delta epsilon lebih dari 0 dan mutlak x min 0 itu kurang dari delta epsilon. Maka mutlak f x plus c min L itu kurang dari epsilon. Nah, karena x elemen R, c juga elemen R, maka x min c elemen R, sehingga mutlak x min c itu kurang dari delta epsilon. Kurang dari delta epsilon, maka mutlak f x min L itu kurang dari epsilon. Karena pada langkah ketiga ini juga sama menurut teorema 4.1.6 bersesuaian, maka bersesuaian dengan teorema 4.1.6, maka diperoleh mutlak fx min L kurang dari epsilon, atau dengan kata lain limit x mendekati c, fx sama dengan L. Jadi karena pada pembuktian yang kedua kita akan menunjukkan limit x mendekati 0, fx plus c sama dengan L, maka limit x mendekati c, fx sama dengan L. Jadi terbukti bahwa limit x mendekati 0, fx plus c sama dengan L, maka limit x mendekati c, fx sama dengan L. Nah,
Di 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa limit X mendekati C, fx sama dengan L jika dan hanya jika limit X mendekati 0, fx plus C sama dengan L. Jadi dari 1 dan 2 terbukti bahwa limit X mendekati C, fx sama dengan L jika dan hanya jika limit X mendekati 0, fx plus C sama dengan L. Itu terbukti. Sekian dari presentasi jawaban soal UAS nomor 2 dan 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.